Halo, selamat sore teman-teman Sindonius dimanapun kalian berada, gimana sehat ya? Dan selamat sore juga untuk teman-teman Okezoners yang lagi nonton live kita sore hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Nah, balik lagi bersama saya Rona Amira. Kali ini di Okezon Stories dan juga bincang seru bersama Sindonius dan juga Okezon, kita akan bincang-bincang mengenai kasus COVID-19 yang sedang turun nih, gitu kan. Pastinya teman-teman Okezoners dan juga sahabat Sindonius yang ada di rumah dan dimanapun berada happy banget karena sudah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, walaupun kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, di edisi kali ini kita akan ditemani oleh relawan COVID yang memang selama ini bertugas di rumah sakit relawan COVID nih, gitu kan, yang kasusnya memang benar-benar bisa melihat kasusnya itu tinggi, turunnya seperti apa. Pastinya teman-teman Okezoners dan juga sahabat Sindonius penasaran banget kan, kita akan ngobrolin dan bahas tuntas mengenai kasus yang sedang terjadi nih, apalagi penurunan yang sangat signifikan ya. Ya, daripada semakin penasaran nih teman-teman Okezoners dan juga sahabat Sindonius, langsung saja kita invite nih pembicaranya nih. Jadi pembicaranya ini merupakan relawan COVID yang menjalani tugas dia ya, pastinya ya. Nah, boleh juga nih teman-teman Okezoners dan juga sahabat. Halo, selamat sore Dokter Dion. Sore, apa Gimana dok? kabar? Salam sehat ya dok ya. Alhamdulillah baik dok. Dokter sendiri apa kabar nih? Apalagi kan sibuk ya menjadi relawan COVID-19 gitu ya dok ya. Ya, baik, kabarnya baik di sini. Baik, selalu sehat ya dok ya. Kita berharap dokter juga selalu sehat. Apalagi dokter menjalankan tugas mulia membantu pasien-pasien yang terpapar COVID gitu ya. Untuk menangani pandemi ini agar cepat selesai ya dok ya. Ya, harapannya sih. Betul, amin. Nah, untuk teman-teman Okezoners dan juga sahabat Sindionius nih yang lagi nonton live kita nih dok, jadi aku mau sedikit menjelaskan. Jadi dokter Dion ini adalah dokter relawan COVID-19 ya dok ya, yang selama ini sudah menjalankan tugasnya nih. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, membahas gimana sih gitu kan keadaan situasi di rumah sakit yang dokter bertugas gitu selama pandemi ini gitu ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi nih pembahasannya dok, apalagi mengenai kasus yang sudah turun, alhamdulillahirobbilalamin ya dok ya. Gitu. Aku mau tanya dulu nih, dokter mungkin masih sibuk mengurusi pasien-pasien COVID, tapi kan sudah lenggang ya dok ya. Nah, kesibukan lain apa sih dok yang lagi dokter Dion lakukan nih dok? Ya, selain kesibukan nanganin COVID, kita juga harus menimba ilmu ya. Jadi dokter kan harus uh, selalu update ilmu, paling ikut pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar yang berhubungan sama kelanjutan kependidikan kita. Betul, betul, betul. Setuju ya dok ya. Apalagi terus ikuti penelitian juga ya dok ya terkait kasus COVID ini yang memang mutasinya banyak banget gitu ya dok. Sampai baru-baru ini juga muncul lagi nih varian baru Mu gitu kan. Nah kemarin Yes. juga di Occasion Stories dan juga Bincang Seru Sindonio sebelumnya kita sudah membahas nih dok sedikit mengenai varian baru Mu ini. Nah tapi kali ini kita mau membahas kasus COVID-19 yang sudah turun, sudah melandai gitu ya. Nah, untuk sebenarnya sebelum kita jauh lagi nih pembahasannya, mungkin Dokter Dion ini udah berapa lama sih dok bertugas menjadi relawan COVID? Apakah mulai Uh, dari awal pandemi atau gimana dok? saya jadi relawan COVID itu sejak Juli 2020. Ya, Juli 2020. Juli 2020 berarti kan mulainya COVID itu Desember ya, Desember 2019 ya. Desember 2019, tapi Indonesia kan mulai declare tuh Iya, kalau nggak salah sekitar bulan April. Maret. April April. ya. Ya, betul ya dok ya. Berarti nggak lama dari itu dokter udah mulai bertugas ya dok sampai dengan saat ini ya dok ya. Ya, bisa dikatakan gitu. Luar biasa ya, pastinya banyak nih pengalaman dari Dokter Dion nih. Nanti akan kita bahas dan kita minta sharingnya dari Dokter Dion gitu ya. Gimana sih menangani kasus yang kemarin sempat meledak juga nih kasusnya di virus Delta gitu ya, yang luar biasa ya dok ya.
Yes, Tapi sebelum boleh. kita bahas itu, pengen tahu juga nih, gimana sih perasaannya Dokter Dion? Kehektikannya seperti apa sih? Apalagi kasus virus Delta yang kemarin itu kan luar biasa ya dok ya. Itu tsunami COVID yang kedua ya? Saya nggak berani ngomong ya Indonesia ini kok tsunami keberapa persen. Indonesia dari dulu ya gitu-gitu aja, soalnya kita nggak pernah mendeklar ini wave satu, wave 2. Kan emang dia lagi naik-naik, lagi turun-turun. Tapi kan kita beda sama negara luar yang emang udah mendeklar kalau oh ini fase satu, ini fase 2. Kalau di Indonesia kan setahu saya sejauh ini kan nggak pernah ada deklarasi seperti itu. Jadi ya ikutin perkembangan aja. Naik turun. Betul. Nah, kalau dari yang kasus kemarin yang sangat tinggi itu dok di varian Delta yang merebaknya Mhm. sangat luas gitu ya dan cepat gitu ya dok ya. Nah itu kehektikannya seperti apa sih dok pada saat dokter bertugas? Hektiknya bisa dikatakan bukan cuma pada saat saya bertugas, mungkin dirasakan seluruh nakes di seluruh Indonesia. Mungkin ya kan bisa kelihatan dari berita-beritanya, yang diberita cuman kan mungkin dari sisi pasien dibilang oh pasien susah dapat oksigen, pasien susah dapat ruangan. Itu kita bayangkan versi yang pekerjanya kita yang melayani, ya luar biasa sih sebenarnya, karena pasien itu silih berganti, dan itu saya jamin di seluruh Indonesia nakes-nakesnya mengalami hal yang serupa jika emang kerja di rumah sakit pelayanan COVID. Yes, betul, betul. Setuju banget sih. Apalagi kan kita juga banyak nih dok pemberitaan di media bahwa, wah waktu kemarin tuh luar biasa ya, sampai rumah sakit itu penuh di mana-mana gitu ya dok ya. Sampai juga Iya, banyak pasien-pasien yang memang harus menjalankan perawatan di luar rumah sakit gitu kan. Itu pastinya haru juga ya, kesan haru juga bagi para nakes nih dok yang bertugas pada saat di lapangan. ya sebenarnya itu apa ya, melawan hati nurani juga. Sebenarnya kita tuh dilarang keras secara etis kita menolak pasien. Rumah sakit pun juga setahu saya peraturannya juga dilarang menolak pasien. Kita harus menerima pasien kondisi apapun. Tapi dalam kondisi kemarin kita menerima semampu kita. Soalnya daripada kita menerima tapi takutnya tidak tertangani secara maksimal, pasti kita mengutamakan semampu kita. Peningkatan SDM pasti udah ditingkatin, fasilitas non SDM juga udah ditingkatkan, tapi ya udah mentok, udah what can we do gitu. Kondisi yang terjadi berapa bulan yang lalu, Juli itu ya demikian. Kayaknya di seluruh Indonesia rata seperti itu. Jadinya jadi di seluruh Indonesia pun di nakes di seluruh Indonesia pun pasti mengalami hal tersebut ya dok ya. Yang saya bisa bilang mungkin begitu ya, soalnya beritanya juga secara nasional, beritanya serempak juga sih. Mau di Bandung kayak gitu, di Jakarta juga kayak gitu. Jadi bisa Betul. dibilang ya itulah cerminan kondisi kita pada saat bulan Juli yang dibilangnya serbuan Delta ya, itu yang terjadi. Yang terjadi ya pasti banyak juga nih perasaan-perasaan bagi para nakes ya. Satu sisi kita kan mengikuti hati nurani ya, harus membantu yang tadi dokter bilang gitu kan, tapi di sisi lain juga pasti para nakes juga agak-agak takut gitu kan dengan varian baru ini gitu kan yang cepet banget Ya, menularkannya. semoga varian baru itu nggak seganas yang dibilang varian Delta, atau enggak ya semoga nggak nyampe Indonesia. Amin, amin, amin dok. Kita berharapnya seperti itu ya dok ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih dok, tadi kan kita membahas waktu kasus COVID kemarin yang memang sangat signifikan gitu ya kenaikannya gitu ya. Nah, untuk kondisi saat ini nih dok, kan kondisi saat ini kan memang kasus COVID trennya itu sudah turun ya dok ya. Seperti apa sih dok kondisi rumah sakit, apalagi di tempat dokter bertugas saat ini? Kalau sekarang mungkin bisa dibilang lagi landai ya, lagi kondisinya. Jadi ya para nakes yang tadi saya bilang, jadi kita bisa kondisi ini bukan waktunya kita bukan waktu kita bersantai-santai. Sungguh waktu yang momen-momen serius ada momen yang paling pas untuk kita meningkatkan skill dan knowledge kita. Jadi andai terjadi serangan kayak gitu lagi, kita udah lebih prepare. Kalau yang kemarin kan kita emang kondisinya cenderung stagnan, di kondisi itu tiba-tiba terjadi lonjakan yang demikian, kita juga sedikit kaget kan. Jadi menurut saya ini kesempatan yang bagus kalau di tempat saya bekerja, nakes-nakesnya ya justru dilatih, digembleng. Ini waktu yang paling tepat untuk kalian menambah skill sama knowledge. Jadi Yes, amit-amit terjadi yes, betul betul. lonjakan lagi, kita siap. Tapi ya semoga nggak ada terjadi lonjakan itu. Betul. Artinya kasus COVID kemarin yang memang lagi tinggi banget itu menjadi sebuah pelajaran juga nih untuk para nakes untuk menghadapi ya amit-amitnya gitu ya dok ya. Kalau memang nanti kasus akan tinggi lagi gitu ya dok. Jadi lebih prepare juga gitu karena sebelumnya udah pernah menangani seperti itu gitu ya dok ya. Ya,
bisa dibilang kalau kasus kemarin bukannya salah dari siapapun, emang itu yang di luar dugaan kita, ternyata peningkatan segitu. Betul. Sebenarnya nakesnya sangat siap, cuman ya di luar kemampuan aja. Tapi mungkin sekarang lebih digembleng kan, kita udah tahu strateginya kira-kira kalau kayak gini apa, kan kita udah belajar juga dari situ. Jadi ya Yes. semoga kita lebih prepare, tapi semoga persiapan itu tidak terpakai sama kita. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya dok ya. Sudah banyak yang join live kita sore hari ini nih dok. Mudah-mudahan juga informasi dan edukasi dari dokter Dion gitu ya bisa diterap semuanya oleh teman-teman Okezoners dan juga Sindonis yang ada di rumah. Boleh mungkin dokter Dion sapa-sapa dulu nih untuk teman-teman Okezoners dan juga Sindonis yang sudah nonton live kita sore hari ini. Luar biasa. Ya, apa? Saya kurang pintar tuh kalau masalah entertain. Oke dok, kita coba bacakan pertanyaan dari, karena ini tadi banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul nih dok. Kita coba bacakan dulu pertanyaan ya dok ya dari netizen nih. Dari @hojin_PKU katanya, apa sih dok tahapan untuk hidup di era endemi? Wah betul. Bentar lagi kan kita kalau kasusnya sudah melandai gitu kan, bisa jadi nggak disebut pandemi lagi ya dok ya, jadi endemi nih. Ada yang bertanya nih dok, yang nonton live kita sore hari ini, gimana sih apa tahapan untuk hidup di era endemi dok? Sepertinya udah siap-siap ya. Pandemi, endemi itu kan istilah epidemiologis ya. Istilah Hmm. epidemiologis, pandemi yang bisa menyatakan itu, setahu saya, menurut literatur yang saya baca, cuma WHO yang bisa menyatakan mencabut status pandemi. Kalau dibilang Indonesia statusnya endemi, berarti bisa dibilang Indonesia itu adalah sarangnya COVID, sedangkan negara-negara lain enggak. Ya, Yes. kalau dibilang statusnya endemi, ya endemi adalah kan secara literatur itu kan penyakit yang menetap yang menjadi ciri khas di suatu tempat. Contoh kayak malaria adalah endemis di Papua. Nah itu kan karena kondisi geografis dan lain-lain yang menyebabkan emang di situ-situ aja penyakitnya. Kalau dibilang kita endemi COVID, berarti secara nggak langsung kita, kalau ini pandangan pribadi saya, bukan pandangan literatur ya. Pandangan pribadi saya berarti Indonesia udah siap dong kita dicap sebagai kita, ya emang kita sarangnya COVID gitu kan. Soalnya berarti kalau secara endemi berarti negara lain itu udah bebas loh status secara epidemiologinya. Tapi kalau dibilang emang kalau kondisi kayak gitu, kita dibilang masuk fase endemi, berarti kan endemi itu udah secara definisi dia udah nggak terjadi peningkatan outbreak yang terlalu tinggi. Kalau peningkatan outbreak yang tinggi dan itu terjadi di seluruh tanah air, itu namanya menjadi epidemi. Nah, jadi kan ada level-levelnya tuh. Yes. Nah, kalau emang kondisi penyebarannya stagnan dan lain-lain, saya cenderung dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini, kita udah siap berdampingan ya, dengan meningkatkan prokes, meningkatkan vaksinasi, terus ya yang hilir keluar masuk di publik itu juga udah dibatasi, itu udah bagus banget. Ini salah satu, kalau dibilang Indonesia amit-amit dinyatakan endemi gitu, ya udah, ini kita udah pemanasan kok menuju itu. Yes, betul-betul ya. Sebenarnya sudah dilatih juga ya sama pemerintah ya. Kenapa ada PPKM, level-level PPKM lah dok ya. Ya, itu juga salah satu latihan mungkin ya dok. Ya itu salah satu persiapan, soalnya di dunia ini saya jamin nggak ada satu negara pun siap melawan COVID. Menurut saya pengendalian di Indonesia salah satu yang dibilang oke ya. Maksudnya kita nggak ngomong secara bidang tertentu ya, tapi secara holistik oke sih. Maksudnya bidang ekonominya juga bisa tetap rolling, bidang kesehatan juga bisa rolling. Soalnya kalau beberapa daerah kan di stop banget di beberapa bidang yang biasanya kolaps kan, jadi yang ekonomi hancur dan lain. Kalau Indonesia memang kita sistem rem gas terus, menurut saya sih udah oke sih. Jadi kalau Indonesia ikutin arahan pemerintah aja, mereka isinya orang-orang pintar semua. Betul, setuju sekali nih dengan Dokter Dion. Wah, ada yang bertanya lagi nih dok. Ini juga terkait, mungkin para nakes merasakan ya dampaknya, dari @Karina Rohmah. Katanya, dok kalau lagi tugas di rumah sakit boleh pulang ke rumah kah? Kangen keluarga nggak sih dok? Wah. Kalau secara peraturannya, emang secara legal artisnya, yang rumah sakit yang khusus penanganan COVID itu pasti menyediakan
beberapa ya rumah sakit yang benar itu menyediakan akomodasi. Jadi itu tujuannya supaya nakes yang habis kerja di red zone itu langsung istirahat di situ dan istilah kita mengkarantina diri kita kan karena kita nggak mungkin setiap datang ke red zone pulang swab, datang ke red zone pulang swab, maksudnya ya kasihan juga orang rumah. Jadi ya kalau bahasa kasarnya yang udah lagi selama terikat kontrak lah bahasa kasarnya itu ya nggak pulang ke rumah sebenarnya, Hmm. tetap dulu di situ-situ aja. Tapi sebenarnya itu penasaran banget. Ini pertanyaan pribadi dari saya ya dok ya. Kebetulan ada salah satu keluarga juga tapi bukan dari relawan COVID gitu. Nakes juga tapi bukan relawan COVID. Nah itu tuh masih yang pulang pergi. Tapi kalau untuk yang nakes relawan COVID ini biasanya berapa lama dok karantinanya itu? Jadi misalnya nggak boleh pulangnya itu dalam jangka waktu berapa lama, terus baru boleh pulang dalam jangka waktu berapa lama? Nah, saya ini nggak berani meratakan seluruh nakes yang saya tahu di tempat saya mengabdi aja ya. Itu kalau profesi juga beda. Kalau karena saya profesi dokter, jadi kalau profesi dokter itu 1 bulan mengabdi, 1 bulan kerja emang pelayanan, terus kita dikarantina 2 minggu. Oh dua Nah, minggu. baru ya 2 minggu. Habis itu ya baru sebenarnya habis itu dilakukan prosedural itu ya pulang. Wah, Ya swab. Yang lama pasti ya. kita dipastikan kembali ke keluarga kita tidak membawa Virus ya. oleh-oleh, nggak boleh oleh ya. Betul, betul. Setuju sekali. Tapi memang ketat juga ya mungkin ya. Jadi nggak yang peraturan itu nggak yang memang walaupun udah jadi nakes terus boleh pulang ke rumah kapan aja enggak ya dok ya. Tetap menjaga kesehatan keluarga juga ya dok ya. Iya dong, kan kita ini apa pilot project kita yang contoh kan. Betul, setuju sekali dok. Ada lagi yang bertanya nih dok. Dari @zef.noven, dok suka dukanya menjadi relawan COVID apa sih dok? Wah, bisa Ngomong apa mewakili dulu? seluruh nakes nih mungkin dokter Dion ya. Ngomongnya apa dulu nih? Dukanya dulu atau sukanya? Boleh, kayaknya lebih baik sukanya dulu ya dok ya, biar kita semangat mendengarnya nih dok. Kalau sukanya ini dari pandangan pribadi saya. Ya boleh. Seluruh nakes di Indonesia yang berkecimpung di melawan COVID ini, saya pastikan sukanya adalah kita menyetak sejarah. Kita pertama kali loh dalam seumur hidup, kita mungkin pandemi terulang berapa ratus tahun lagi atau berapa ribu tahun lagi, kita adalah salah satu pencetak sejarah. Jadi kita punya cerita buat keturunan apa keturunan kita di masa depan. Ketika terjadi COVID-19 udah jadi pandemi tahun sekian sampai tahun sekian, I was there gitu. Kita di sana. Baik seluruh profesi, saya nggak ngomong dokter ya. Dokter, perawat, gizi dan lain-lain, seluruh komponen rumah sakit itu banyak. Jadi yang sukanya sih itu, maksudnya kalau saya pribadi saya bisa menceritakan sejarah gitu kan. Nanti Terus ya. sukanya lagi kalau pada saat COVID, mungkin yang pada saat awal-awal itu sukanya lingkungannya jadi bersih. Jadi Betul. naksu-naksu enak gitu kan. Kalau sekarang kan udah mulai rame lagi. Iya, betul betul. Setuju. Kalau untuk dukanya sendiri gimana dok? Pasti ada suka dan ada duka pastinya ya. Kalau dukanya itu mungkin pada saat kan udah berita-beritanya kan kalau nakes penanganan COVID itu pakai baju seastronot apa kan dari Iya, atas sampai bawah betul dipetok. betul. Mungkin Panas ya dok ya. dukanya bukan pada saat pelayanan ya, pada saat kostum pelayanan. Kostum Gimana tuh? pelayanan itu luar biasa. Soalnya kalau di jam tempat saya mengabdi itu 8 jam kita harus pakai itu. Oh iya, luar Tertutup biasa ya semua. dokter. Dokter luar biasa Ya, kuat sekali ya. Yang saya ya tahu itu jadi panas mungkin kalau banget. ya makanya mungkin kalau saya nggak ngomong duka yang lain lah. Kalau duka yang lain terlalu dibilang manja gitu kan. Kalau duka yang paling cintas COVID ini ya itu pada saat pakai APD itu hazmat itu kan. Yes, Tapi ya betul. semoga dengan perkembangan yang makin kesini kan ilmu tentang COVID, ilmu tentang PPI-nya, ilmu tentang apa safety-nya juga turut berkembang kan. Semoga kedepannya penanganan COVID udah nggak perlu pakai baju-baju seperti itu lagi. Hopefully ya, hopefully nggak akan gitu. Amin. Dan doanya juga mudah-mudahan COVID ini segera selesai. Seperti yang dikatakan dari @rizkygun46. Endemi karena diawali kata N, semoga COVID cepat N. Wah, luar biasa nih. Amin ya. Semoga Harapan kita semua ya, sepertinya seperti itu ya. ya, biar Nah, bisa masuk ngomongin mall nggak usah sekarang barcode lagi. betul. Ngomongin suka duka banyak sekali pasti cerita ya dok ya. Tapi kalau dari dokter Dion sendiri nih, di tempat dokter bertugas gitu, selama dokter bertugas menjadi relawan COVID-19, apa sih hal yang paling
menjadi apa ya, kesan kesan yang paling mendalam bagi Dokter Dion juga teman-teman nakes lainnya gitu kan dalam menangani COVID-19 ini dok, yang paling selalu teringat, selalu berkesan pastinya seperti apa dok? Boleh diceritain ke teman-teman Okezoners dan Sinonius? Kalau kesannya dari sudut pandang mana? Kalau sudut pandang kami nakes luar biasa, ternyata kan berita-berita di luar kan dibilang dokter ini nggak punya ini, pasien ditelantarkan atau perawat ini berbuat kasar, itu kan berita-berita yang sering di markup sama media kan. Betul, Ternyata pada saat kita disatukan dengan COVID luar biasa, ternyata sisi kemanusiaan seluruh nakes itu ada banget. betul, Bahwasanya di sini relawan itu dimanapun itu berjibakunya bukan cuma kalau saya dinas di Jakarta bukan Jakarta doang, kalau orang Bandung bukan orang Bandung doang, tapi betul. ya dari ujung Papua, dari ujung Aceh sampai ujung Papua sampai pulau-pulau batas-batas terluar teritori Indonesia tuh mau loh berkecimpung dan profesi mereka garda ini, oh gue mau pakai keahlian saya untuk menangani COVID. Nah itu sih kalau yang berkesan. Kalau dari pada saat penanganan pasien, maksudnya ya pasien-pasien itu aware juga, maksudnya uh, dibilang yang bisa menghadapi berbagai latar belakang. Karena kalau kita di era normal kan latar belakang rumah sakit kan biasanya udah jelas kan penyakitnya itu doang. Kalau ini yang tidak terduga, kita bisa ngeliat pasien kondisinya datang seger-seger aja, terus nggak lama kok perburukan, akhirnya kurang baik. Terus atau nggak datang kondisinya kurang baik, ternyata hasilnya bagus. Maksudnya kita dalam menangani dari sisi pandang pelayanan pasien, oh ternyata ini ilmu yang baru dan langsung lihat di lapangan, ilmu yang tidak ada textbooknya. Jadi itu Betul. belajarnya di situ. Setuju sih dengan dokter ya. Pasti banyak hal-hal menarik dan juga hal baru yang didapatkan oleh para nakes nih. Itu kan apalagi itu ilmu yang nggak pernah ada, bener yang dokter Dion katakan ya. Luar biasanya seperti itu sih dok. Tapi satu lagi yang saya lihat dari relawan COVID itu luar biasa, hati nuraninya yang benar-benar itu yang terlihat sih, yang saya lihat tuh hati nuraninya gimana menolong orang, gimana menangani pasien-pasien COVID yang memang wah luar biasa, nggak ketebak gitu akan seperti apa kondisinya, akan lebih baik maupun lebih buruk gitu ya dok ya. Ya semoga itu bukan jadi alasan, maksudnya bukan kita pamer ya, maksudnya kondisi gini nakes dikit-dikit di pamer, tapi emang itu bisa dibilang itu emang salah satu dari sumpah profesi kita untuk pelayanan. Jadi kalau emang seorang dokter, seorang perawat lapangan itu, ya emang itu adalah salah satu dari konsekuensi mereka kenapa ngambil kerja itu. Justru yang heran kalau misalnya ada profesi lain tiba-tiba berkecimpung, itu lebih kita wow. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini sebenarnya banyak juga hal positif yang memang jadi banyak aksi-aksi ini ya solidaritas, aksi-aksi membantu sesama gitu ya dok ya yang dilakukan oleh ya masyarakat nggak cuma dari nakes maupun dari pekerja sosial gitu kan, banyak juga kok orang yang mau saling bergotong royong. Contohnya kasus kemarin pada saat Delta ya, virus Delta ya, banyak juga tuh kekurangan kekurangan oksigen nih, rumah sakit kekurangan oksigen dan akhirnya dari setiap apa ya individu gitu ya mungkin hati nuraninya tergerak untuk ayo kita bantu gotong royong yuk sama-sama bantu untuk rumah sakit maupun pribadi yang memang membutuhkan oksigen dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Ya, itu hebatnya COVID kan, menumbuhkan rasa kemanusiaan. Betul. Nah, ini menuju endemi nih dok ya, pastinya banyak juga vaksin kan sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Sampai saat ini pemerintah juga lagi melihat nih gitu, memantau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID di Indonesia gitu ya dok ya, demi mencapai target nih dok gitu kan. Nah ngomong-ngomong vaksin nih dok, kemarin kan juga ramai jadi perbincangan nih dok untuk booster vaksin gitu kan. Kalau di rumah sakit Dokter Dion bertugas sendiri, sebenarnya udah di booster nggak sih dok untuk vaksin ketiga? Hampir seluruh nakesnya emang kalau memenuhi kriteria udah dapat booster kok, vaksin ketiga. Prioritas kan emang nakes kan emang ring satu untuk Betul. booster kan. Bukan di tempat saya aja, kayaknya di seluruh tempat rumah sakit kalau yang berbau fasilitas kesehatan dan emang pekerjaannya tenaga kesehatan pasti udah di booster sih harusnya ya. Betul. Amin ya, mudah-mudahan kan di taman para nakes gitu kan yang memang benar-benar langsung membantu pasien COVID-19 ini. Ada lagi yang bertanya dok dari Wu Suki 30.
dokter capek sampai pernah putus asa nggak selama menangani COVID-19 yang tak kunjung usai ini, Dok? Pernah nggak sih, Dok, ada perasaan seperti itu nih, Dokter Dion sendiri? Capek sih pasti ada ya, manusia kan. Kan tadi saya bilang kan 8 jam pakai hazmat kayak gitu, dan itu sebuah rutinitas, bisa dibilang rutinitas pada saat pelayanan. Tapi sih capek, tapi maksudnya enjoy aja. Kalau lu cuma ngeluh doang, kapan lu berkembang gitu kan, kapan lu majunya. Betul ya. Enjoy aja. Wah, udah dijawab nih, Mbak. Kata Dokter Dion, enjoy aja gitu kan. Selama kita senang juga menjalaninya, Dok, apalagi membantu sesama gitu ya, Dok ya. Kan Iya, toh saya jadi ladang pahala juga ya, Dok. ya, Ladang pahala juga yang untuk yang kita. tabung-tabung kan, Amin. pahala, tabung pahala. Masih terkait vaksin nih, Dok. Rame juga katanya setelah divaksin itu masih banyak pasien yang sudah divaksin tapi tetap terkena COVID lagi nih, Dok. Apalagi kabarnya kemarin sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, katanya virus MU nih yang baru, mutasi baru ini bahkan bisa juga loh orang yang udah divaksin terkena virus ini. Itu gimana, Dok? Kalau menurut Dokter Dian sendiri? Uh, Bukan menurut saya sih, ini menurut literatur dan orang-orang pintar yang saya, jurnal-jurnal yang saya baca. Vaksin kan memang bukan jawaban untuk menangani COVID kan. COVID, Betul. vaksin itu adalah salah satu bagian dalam kita mencegah penyebaran COVID. Hmm. Jadi vaksin itu kan didesain untuk, secara biologis kan didesain untuk lawan struktur virus tertentu. Betul. Kan apalagi kalau COVID ini kan strukturnya RNA. Ntar kalau yang non medis baca dikit lah, RNA, ada RNA, ada DNA. Virus yang strukturnya RNA itu emang cenderung mudah mutasi. Nah, yang di sekarang kan kita kok vaksin itu kan juga sebenarnya sangat dikarbit, sangat dipercepat proses pembuatannya kan. Jadi kan emang harus nyerangnya kita memprotek dengan varian-varian tertentu. Justru yang lebih baik kayak kemarin contohnya pada saat varian Delta, vaksin tertentu ternyata ini bisa mengatasi ini, tapi vaksin ini kurang efektif melawan ini. Jadi vaksin-vaksin yang di kita ini juga sebenarnya tahap percepatan. Soalnya dalam dunia medis untuk dibilang exact suatu teori itu kan takes time banget, bisa tahunan. Tapi ini kan kita emang kondisi emergensi dan ini harus dilakukan. Jadi ya kalau dibilang kenapa habis kena udah vaksin tetap kena COVID, ya tergantung gaya hidupnya gimana. Habis vaksin nggak pernah pakai masker, makannya di pinggir jalan rame-rame, share-share gitu kan sama aja. Prokes nggak dijaga sama aja. Makanya vaksin tanpa prokes sama aja, mati. Kalau saya nggak ada gunanya. Prokes plus vaksin sempurna gitu. Betul, setuju sekali dengan pernyataan dari Dokter Dion ya. Tapi kalau di rumah sakit yang tempat dokter bekerja ini, ada nggak sih kasus pasien yang memang ternyata sudah divaksin sebelumnya, tapi dia terpapar lagi COVID-19 ini, Dok? Ada, banyak. Banyak. Tapi kalau di tracing ya bukan gara-gara vaksinnya, bukan vaksin yang, mungkin nggak boleh nyalain vaksinnya ya. Maksudnya ya salahin gaya hidupnya. Anda ngapain gitu kan? Mungkin dia bilang, iya dok, saya kira kalau ditanya biasanya habis vaksin udah lupa prokes kan. Nah itu dia. Iya betul betul. Ada kalau bilang habis vaksin kena COVID, tanya. Nggak boleh jumawa, makanya habis vaksin gitu kan, gue bebas COVID dong, bunuh diri gitu. Wah betul nih, setuju banget dengan Dokter Dion ya. Jadi walaupun habis vaksin, kita juga nggak bisa menyepelekan gitu kan. Jadi yang tetap prokes dijalankan ya dok ya. Iya wajib. Betul. Nah dari kisah yang tadi kita perbicarakan tadi dengan Dokter Dion gitu ya, banyak juga nih informasi-informasi dari Dokter Dion untuk teman-teman Okezoners dan juga sahabat Sindonis yang sedang nonton live kita sore hari ini gitu kan. Nah sekarang kan keadaan COVID juga sudah melandai, sudah turun gitu kan, dan harapan kita juga pastinya akan terus seperti ini bahkan sampai tidak ada kasus lagi ya dok ya. Jadi para nakes juga bisa istirahat nih gitu kan. Nggak terus-terusan jauh-jauh dari keluarga. Apalagi yang udah punya anak dan keluarga kecilnya gitu kan. Pasti sedih banget ya dok, terus-terusan jauh dengan keluarga. Kira-kira apa sih harapan dokter Dioni dengan kasus COVID yang sudah melandai ini gitu kan. Dan seperti apa sih dokter Dioni ke depannya maunya tuh, oh iya, ya udah dengan seperti ini harapan saya begini gitu kan untuk masyarakat Indonesia terutama ya. Harapannya goal paling tinggi ya
COVID segera hilang gitu kan, harapan mungkin itu Amin. bukan harapan saya, harapan semuanya. Kalau harapan yang paling uh, sedikit mendekati realita ya, semoga program-program pemerintah itu yang berhubungan sama COVID nggak usah ada oposisinya deh, ikutin aja. Nggak, ntar ada dikit-dikit gerakan anti vaksin, gerakan anti masker, itu orang-orang kayak gitu, Betul. orang-orang kayak gitu tiadakan lah ya, maksudnya Betul. bukan ditiadakan, maksudnya belajar, ikutin aja, maksudnya ya Anda boleh berbeda pandangan politis sama mau pemerintah sekarang, tapi kalau masalah kesehatan kan kayaknya orang-orang itu meskipun ada politisnya tapi kan tetap yang penting kepentingan masyarakat banyak. Jadi yang paling realita terdekat yang pengen saya ini, semoga apa yang anjuran pemerintah semua diikutin sama seluruh elemen masyarakat, dari yang levelnya uangnya triliunan sampai yang level paling bawah itu bisa ngikutin. Nah, itu paling. Betul ya, setuju sekali nih. Sebelum kita akhiri perbincangan kita sore hari ini, sebelumnya ada satu lagi dok, netizen yang bertanya nih, masih dengan zep.noven. Dok, pernah kena COVID juga nggak dok? Wah, ini sih yang paling penasaran ya dok, apalagi dokter dari yang memang awal sih sebenarnya, awal pandemi ini ada sampai saat ini, gimana dok? Kalau secara laboratoris PCR kan bukti ya COVID PCR ya. Ya, Nggak pernah sih. Syukur alhamdulillahnya sampai detik ini selalu negatif. masih dilindungi terus ya, karena dokter juga melindungi pasien nih, biar nggak terpapar lagi gitu kan, dan merawat Ya, pasti. Amin ya. Tapi sebenarnya pada pelaksanaannya banyak juga nggak sih dok nakes yang terkena COVID pada saat menjalankan tugasnya? banget, Mbak. Banyak sekali. Karena faktornya apa? Salah satu yang bikin imun tubuh turun kan salah satunya pada saat yang kemarin yang varian di gembar-gembur varian Delta bulan Juli itu kan, nakes itu kan berjibaku keras besar-besaran, Betul. udah bukan pakai mengandalkan tenaga pikiran lagi, tapi tenaga fisik juga kepake kan. Mereka jaga satu shift itu bisa ngalangin berapa pasien, tenaga mereka keforsir, otak mereka keforsir, hasil imun turun kan. Imun turun ya, apalagi di lingkungan yang COVID kan terbang-terbang, kita sifatnya aerosol gitu kan, kena banyak. Sampai yang terparahnya pun udah sampai data terbaru udah berapa ratus dokter meninggal, berapa ratus perawat meninggal. Jadi bilang parah ya parah, banyak pasti yang kena. Ya karena itu kita bukan cuma ngandelin otak doang. Kalau cuma ngandelin otak doang gampang ya, tapi kan kita juga ngandelin tenaga fisik kita, dan Tenaga fisik ya, kita, betul. limit kita berapa sih? Kita bukan robot. Betul ya, dokter juga manusia, nakes juga manusia gitu ya, yang perlu istirahat dan juga refreshing pastinya ya. Ya, tapi mudah-mudahan Iya. kita berharap gitu ya dok ya, COVID ini segera hilang gitu kan, dan statusnya juga berubah lagi, udah bukan pandemi yang menyeramkan mungkin ya gitu. Terakhir nih dok, sebelum kita akhiri, tips dan apa ya, arahan dari dokter Dio nih untuk masyarakat agar tetap terhindar dari COVID-19 itu seperti apa dok? Tips nomor satu yang tadi saya bilang ya, jangan lupa ikut vaksin. Terus jangan Betul. lupa prokesnya tuh, yang 5M tuh, cari sendiri tuh 5M itu apa. Kedua, jaga imunitas. Imunitasnya tuh jangan, maksudnya sekarang kan mentang-mentang work from home semua nih, terus jadi cuman duduk tidur kerja. Jangan lupa makanan yang bernutrisi tetap dimakan. Makanan nutrisi gimana? Banyak literatur di internet. Kita bukan belajar ini kan, nggak usah didikte. Terus olahraga jangan lupa, istirahat yang cukup. Cuman itu sih saya, olahraga, makan, sama istirahat cukup, ditunjang dengan kalau beraktivitas menerapkan 5M itu plus udah vaksin, udah itu dilakukan sempurna sih. COVID ya nggak ada apa-apanya kalau kalau misalnya itu dilakukan ya. Betul ya, tetap jaga diri sendiri terutama ya dok ya. Hmm. Ya Walaupun kalau kita nggak nggak perlu. tahu orang lain seperti apa, yang penting diri kita sendiri dulu yang dilindungi gitu ya dok. Ya jadi gini, kalau prinsipnya COVID itu udahlah, kita bernegatif thinking itu lebih baik. Anggap aja semua teman-teman kita yang kita temui langsung itu adalah suspek pasien COVID. Jadi kan kita bisa lebih aware. Oh ya udah, mendingan gua jaga jarak gua atau gimana. Jadi nggak usah terlalu positif thinking. Oh dia kan prokesnya bagus, berarti dia nggak mungkin COVID tuh, nggak copot masker lagi tetap dia. Udah, nggak usah sebaik buang sedikit tuh, buang ukuran itu. Anggap aja semua orang itu di dunia itu Udah suspek terpapar COVID. ya. Iya. Karena memang yang dokter katakan itu benar banget. Ada di lingkungan sekitar saya pun gitu, yang prokesnya udah benar-benar dijalankan pun terpapar kok gitu kan.
Jadi ya baik kita aware sama diri kita sendiri gitu ya. Tahan-tahan Iya, dulu untuk sering-sering ngobrol dan juga nongkrong-nongkrongnya nih apalagi. iya. Wah, tapi nggak kerasa banget nih dok, udah 30 menit lebih ya kita ngobrol-ngobrol dengan dokter Dioni, seorang relawan COVID yang memang mulia sekali hatinya yang membantu pasien-pasien COVID dari awal pandemi sampai saat ini gitu ya. Mudah-mudahan dokter selalu sehat dan para nakes juga selalu sehat dan dilindungi pastinya seperti itu. Terima kasih juga untuk teman-teman Okezoners yang sudah nonton dan juga sahabat Sindo News yang sudah nonton live kita sore hari ini bersama dengan Dokter Dion gitu kan. Nah, sebelum kita akhiri nih dok, mungkin ada pesan-pesan apa? Atau udah cukup aja? Cukup tuh. Pesan apa lagi kan? Udah Semoga banyak ya, tipsnya juga udah dibagikan oleh dokter Dion ya. Oke, iya. untuk teman-teman Oke Zoners dan juga sahabat Indonesia yang mungkin tadi baru join gitu, mungkin bisa lihat lagi nanti siaran ulangnya gitu ya. Terima kasih juga untuk Dokter Dion yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan mengurus pasien-pasien COVID ya dok ya. Ya, Terima kasih dok. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi nih di kesempatan selanjutnya bersama Dokter Dion. Atau mungkin para nakes lainnya ya dok ya bisa berbagi cerita, berbagi keluh kesah, suka duka selama menjadi relawan COVID. Terima kasih bisa. Dokter Dion. Salam sehat. Ya, terima kasih. Jumpa kembali Dokter Dion. Ya.